anak saya ke pondok pesantren untuk belajar agama agar jadi anak yang baik, bukan untuk disiksa, ditelanjangi oleh anak pemilik ponpes, lalu dibakar sampai mati. Ketika saya menolak surat damai, mereka membuang kami. Insya Allah kita nih Komisi 3 akan berupaya maksimal untuk memberikan agar korban almarhum bisa mendapatkan keadilan. Tidak ada kelalaian yang kami maksud itu. Ada peran dari kelalaian Tuan Guru menimbulkan masalah musibah, menimbulkan peristiwa kebakaran ini. Penetapan saya sebagai tersangka di sini sangat tidak beralasan. Jadi sangat tidak beralasan. Jadi karena apa yang terjadi ini adalah kecelakaan, murni kecelakaan dan tidak disengaja. Tidak ada unsur kesengajaan di situ. Kasus dugaan pembakaran 3 santri di sebuah pondok pesantren di Dusun Sengkol, Desa Aik Darek, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi perhatian publik. Beberapa waktu terakhir, dalam peristiwa tersebut, 1 santri meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis, sementara 2 santri lainnya mengalami luka berat yang mengakibatkan kecacatan fisik. Hingga kini, proses hukum masih terus berjalan. Di tengah berbagai informasi yang beredar, muncul beragam versi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada kejadian nahas tersebut. Kami melakukan penelusuran langsung ke Pondok Pesantren Raudatus Saulatiyah, lokasi tempat peristiwa itu terjadi. Kami mencoba melihat kondisi terkini pondok pesantren, menelusuri lokasi kejadian, serta menggali berbagai keterangan dari sejumlah pihak untuk menghadirkan informasi yang berimbang. Bagaimana kondisi pondok pesantren saat ini? Apa saja fakta yang dapat ditemukan di lokasi? Dan bagaimana penjelasan dari pihak pondok mengenai kasus yang menjadi sorotan publik ini? Kasus dugaan pembakaran santri di Dusun Sengkol, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan publik. 3 orang santri diduga terbakar di dalam sebuah ruangan. 1 orangnya meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis dan 2 orang santri lainnya mendapati cacat fisik. Kita akan mencoba mengungkap fakta di balik kasus 3 orang santri yang terbakar yang berada di Ponpes Lombok Tengah ini. Dan Permisa Suara NTB saat ini tertanggal 15 Juli 2026. Hari ini saya berada langsung di lokasi Ponpes Rusdah NW yang berada di lokasi Dusun Sengkol, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, di mana menjadi tempat terjadinya suatu dugaan terjadinya 3 orang santri yang terbakar. Dan saat ini kita akan melihat kondisi langsung, baik itu aktivitas yang terjadi di dalam ponpes ataupun tempat kejadian perkara. Yang saat ini saya tidak akan sendirian dan saya akan ditemani langsung dengan guru yang ada di Pondok Pesantren Rusdah NW ini. Dan saat ini pada siang hari ini saya akan langsung ditemani oleh mari Bapak, saat ini mungkin dengan Bapak siapa dan sebagai guru apa? Ya, baik, jadi saya di sini atas nama Muhammad Junaidi sebagai guru di lingkungan pondok pesantren ini. Baik Bapak Junaidi, mungkin seterusnya saya panggil Bapak aja ya Bapak. Ya, boleh. Keadaannya hari ini bagaimana Bapak? Alhamdulillah baik. Mungkin Bapak selama menjadi guru di sini Pak, sudah berapa tahun Bapak mengabdi di Ponpes ini? Jadi saya berada di sini sudah cukup lama, dari sebelum 2020 saya sudah berada di pondok pesantren ini. Apakah dari 2020 itu memang sudah menjadi pondok pesantren seperti ini atau bagaimana deh Pak? Memang dari awal tempat ini sudah menjadi pondok pesantren ya. Dan di sini segala biaya yang ada itu tidak dibebankan kepada para santri, baik biaya sekolah, biaya makan, biaya asrama, listrik dan lain sebagainya itu tidak ada di sini. Berarti semua santri yang hadir dan sekolah di sini gratis semua gratis, Pak? Apakah ada persyaratan khusus santri itu boleh gratis atau bagaimana? Tidak ada. Jadi semua kita gratiskan, tidak ada pengecualian. Oh, dari semua kalangan, dari semua daerah juga? Kalangan. Mungkin untuk santrinya dari daerah-daerah mana saja Pak? Untuk rata-rata itu berasal dari Lombok Tengah, namun ada juga dari Mataram, ada juga dari Lombok Timur, dan sempat juga ada dari luar daerah. Berarti paling banyaknya dari Lombok Tengah. Mungkin sejak tahun 2020 atau 2000 berapa pastinya berdirinya Pak?
berdirinya pondok pesantren ini pada tahun 2013, akan cukup tetapi lama sekolah ini ada didirikan pada tahun 2014. Mungkin pada tahun ini ada sekitar berapa santri Pak yang bersekolah saat ini? Yang sekarang di sini sudah berada di bawah 50 yang untuk SMP SMA, namun yang PAUD tentunya banyak kalau yang PAUD. Oke. Oke, baik pemirsa Suara NTB, mungkin kita akan mencoba. Apakah mungkin kita boleh berkeliling, Pak? Oh, siap. Lihat Boleh, kondisi Mari, pondok mari. pesantren. Mari. Baik, kalau gitu mari, Pak. Untuk di wilayah belakang ini apa, Pak? Jadi saya terangkan ini adalah merupakan asrama putra. Ya. Ini merupakan Oh, asrama, ini asrama putra. Ya. Ini setiap ruangannya kamar atau Ya, ini adalah kamar-kamar daripada para santri. saat ini untuk siswanya sendiri apa kegiatannya, Pak? Apakah sedang libur atau bagaimana, Pak? Ya, jadi hari ini adalah hari kedatangan daripada para santri ya, sehingga kita tidak bisa menemukan santri karena jadwalnya itu dari siang sampai sore ya, tapi sampai Siang sore. jadi mungkin nanti selesai asar biasanya baru berdatangan para santri. Sebelumnya memang libur sekolah ya, Pak? Iya. Untuk di pondok pesantren sendiri sistem belajarnya seperti apa, Pak? Apakah sama kayak pondok pesantren di luar Ya, sana? jadi kita juga ada formalnya dan informal lah seperti itu kita katakan. Dari pagi sampai siang itu belajar di sekolah seperti itu. Baru nanti di sore hari pada asar selesai sholat isya, selesai sholat subuh, baru itu ada kajian-kajian kitabnya atau kajian-kajian agamanya seperti itu. Dan itu rutin dilakukan Ya, setiap rutin harinya? setiap hari. Bahkan di hari Minggu, hari libur juga? Ya, itu tetap hanya saja kalau karena di sini liburnya hari Jumat, jadi di hari Jumat itu kajian keagamaan itu tetap dilakukan, hanya saja kegiatan formalnya itu ya kita liburkan di hari Jumat. Apakah ada hari khusus berkunjung orang tua Ya, wali murid? untuk hari berkunjung khusus itu di sini kita berikan waktu pada hari Jumat. Hari Jumat setiap minggunya bisa dikunjungi. Dan terkait untuk liburnya, apakah itu setiap kenaikan kelas ada libur atau bagaimana dari pondok pesantren, Pak? Jadi kalau untuk libur itu kita mengikuti kalender pendidikan ya. Memang kalau ada libur ya kita libur akan. Tapi kalau masalah pulang ke rumah tentu seperti selesai semester, kemudian ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kadang juga di awal-awal bulan Ramadan. Itu tentu itu biasalah lumrah kita berikan mereka kesempatan untuk bersama-sama keluarga mereka. Oke, luar biasa. Oke, Pak, karena saat ini kita sedang berada di wilayah kamar laki-laki ya, santri Ya. laki-laki. Apa boleh izin untuk lihat ke bagian dalam? Silakan. Kira-kira dalam satu kamar ada berapa santri yang tidur di dalam kamar, Pak? Ini sekitar 4, 3 lah seperti itu. Nggak apa-apa 5. izin masuk, Pak? Iya, silakan. Assalamualaikum. Apakah santri membawa kasurnya sendiri dan peralatan sendiri atau ada pondok pesantren menyediakan? Sebenarnya kami menyediakan seperti lemari itu kami sediakan. Ya, tapi kalau memang santri itu ingin membawa sendiri ya sudah kami persilahkan begitu. Kemudian ya di sini untuk kita kegiatan ekstra kepramukaan kita adakan di belakang. Luas ya, Pak, rata Ya, bangunannya? jadi sini lumayan luas ya, dan masih banyak lahan yang masih belum dibangun. Dan alhamdulillah kita di sini sudah udah ada tembok semua yang dikelilingi oleh tembok. Jadi para santri tidak bebas keluar masuk seperti itu. Berarti untuk terkait pengawasannya itu seperti apa, Pak? Ya, jadi pengawasannya itu kan kita punya jadwal kan, jadi ada jadwal-jadwal tertentu kita akan mengecek keadaan mereka ya, seperti waktu mereka akan tidur atau waktu mereka akan makan, beristirahat, belajar, itu kita ada waktu-waktu kita mengecek mereka. Dan itu rutin setiap harinya? Ya.
Ya, jadi lokasi kejadian itu ada di sebelah sana ya, di mana untuk kita menuju ke ruangan tempat kejadian tersebut harus melalui satu lorong ya. Jadi memang tempatnya itu benar-benar tertutup, dan sebagaimana salah satu pengakuan dari mereka yang berlima yang ada di dalam, sengaja memilih tempat itu supaya tidak ketahuan atau tidak terdeteksi oleh pengawasan. Nah, seperti itu kalau kita bahasa-bahasakan. Kalau kronologi singkatnya mungkin Pak, untuk kejadian waktu itu sebagaimana Pak? Ya, jadi sebagaimana keterangan yang saya dapatkan baik dari atau dua korban yang selamat lah kita katakan ya, itu sama-sama menceritakan bahwa mereka ingin membuat atau meluruskan kayu ketapel. Kayu ketapel. Tetapi mereka melakukan meluruskan kayu itu, yang menurut ilmu mereka meluruskan kayu dengan api itu di dalam kamar yang mereka anggap aman. Akan tetapi karena mungkin mereka salah perkirakan, akhirnya api malah membesar di tempat mereka. Dan itu sekali lagi saya kabarkan bahwa mereka, salah satu dari mereka itu mengunci kamar itu dari dalam. Dan itu almarhum Sobirin ya, atas permintaan dari temannya, sehingga almarhum mengunci dari dalam. Jadi tidak ada yang mengunci dari luar, karena memang posisi kuncinya itu ada di dalam. Seperti yang saya katakan, mereka sengaja memilih tempat yang di luar pengawasan lah, seperti itu, karena mereka takut ketahuan begitu. Di saat jam istirahat gitu Di Pak? saat jam istirahat. Mungkin mohon izin Pak, apa Iya. boleh melihat lebih dekat ke tempat ruangan kelasnya? Ya, tapi Mungkin kita masih. ya. Ya, jadi di sini ada sebuah lorong, dan di sebelah kanan itu ada sebuah ruangan bekas kamar pengasuh yang sudah tidak terpakai ya, seperti itu. Dan setelah kejadian, pimpinan pondok pesantren langsung memerintahkan para santri maupun dewan guru jangan masuk area kejadian, apalagi menyentuh, mengambil barang-barang yang ada di sana. Itu sebagai salah satu bentuk bahwa pimpinan pondok pesantren tidak ingin membuang bukti-bukti kejadian yang ada di lokasi. Tentu dengan ini maka kita bisa melihatlah bahwa pihak pondok pesantren tidak ingin menutupi kasus ini, seperti itu. Jadi pondok pesantren transparan dengan Transparan seperti itu, dan pihak penyidik juga menemukan barang-barang bukti yang disebutkan oleh dari hasil penyidikan, dari hasil wawancara dengan para korban maupun dengan santri yang selamat. Sebelumnya kan kejadian ini cukup lama ya Bapak ya, Ya, tahun ya. di 2025. Sejak rentang tahun 2025 hingga saat ini, bagaimana kondisi bangunan ini Pak? Apakah sampai detik ini tidak boleh ada yang memasuki, tidak boleh ada yang sentuh? Ya, jadi dari awal kejadian tidak boleh ada yang masuk. Jadi dulu kita pakai yang ini, ada triplek di sebelah sini, di sana ada pagar, itu kita tutup. Kita segel lah, tapi ya tidak pakai polis lain karena belum ada penyidikan kan. Kita tutup supaya tidak ada yang masuk dan mengganggu barang-barang yang ada di dalam. Berarti setelah itu tidak ada perbaikan lagi ya untuk bangunannya, jadi dibiarkan tetap. Tidak ada. Jadi utuh seperti ketika kejadian sampai terjadi olah TKP, tidak ada perubahan sama sekali. Dan itu terbukti kepolisian menemukan barang-barang bukti sesuai yang disebutkan di dalam wawancara dengan para korban yang selamat maupun korban yang luka parah. Berarti pondok pesantren sangat transparan dengan kasus ini. Ya. Dan apakah setelah kasus terjadi ada mengganggu aktivitas santri lainnya gitu Pak? Alhamdulillah, walaupun dengan kejadian tersebut aktivitas belajar mengajar di sini tetap berjalan lancar. Tidak berganggu lah seperti itu. Walaupun mungkin tentunya ada sedikit, tapi ya karena kondisi tuan guru memang dari awal itu kurang sehat, tentunya kadang ada beberapa waktu ya sedikit terganggu lah seperti itu. Mungkin ada yang perlu lagi disampaikan mungkin Pak terkait kasus yang saat itu terjadi? Ya, di sini saya ingin menegaskan bahwa pihak pondok pesantren tidak pernah berniat
berencana untuk menutupi kasus ini dari awal. Itu terbukti bahwa beliau pernah memerintahkan para santri maupun kami selaku guru yang ada di sini untuk tidak memasuki ruangan tersebut, apalagi menyentuh, mengambil barang-barang yang ada di dalam. Dan kemudian pihak pondok pesantren juga meminta untuk dari awal itu untuk disegel ya dengan bahan-bahan yang ada di sini, sehingga tidak ada yang bisa memasuki ruangan tersebut sampai ada dari kepolisian yang memang ada wewenang untuk mengambil barang bukti yang ada, seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekiranya sekian ya Bapak ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Guru. Dan baik pemirsa Suara NTB, itu dia sekilas kita sudah berkeliling melihat kondisi dari pondok pesantren itu sendiri, juga melihat langsung TKP atau tempat kejadian perkara dari kejadian yang cukup tragis bisa kita sampaikan, yang mengorbankan 1 orang dan 2 orang santri lainnya harus mengalami cacat secara fisik. Baik pemirsa Suara NTB, saya Dito Adiat dan sekian reportase saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.